Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Nusti Natalia dari Universitas Dr. Subandi, Jember. Di sini saya akan berbagi tentang ilmu kesehatan tentang bagaimana cara menyusui yang benar. Manajemen laktasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk membantu ibu mencapai keberhasilan dalam menyusui bayinya. Upaya ini melibatkan peran ibu, ayah, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah di mana ibu menyusui bayinya selama 6 bulan tidak ada bantuan dari susu formula. Ada 3 tahap dalam manajemen laktasi. Yang pertama, tahap kehamilan atau antenatal. Yang kedua, tahap sewaktu ibu dalam persalinan sampai keluar rumah sakit atau perinatal. Yang ketiga, tahap menyusui sampai anak berumur 2 tahun atau yang disebut dengan postnatal. Di mana tujuan manajemen laktasi adalah mencukupi kebutuhan ASI pada bayi untuk proses tumbuh kembangnya. Berikut adalah persiapan menyusui yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, penyuluhan keunggulan ASI, manfaat rawat gabung, dan perawatan bayi serta gizi ibu. Jadi gizi ibu juga penting. Kalau misalkan ibunya makanannya bergizi, jadi nanti ASI yang ada dalam kandungan ibu juga baik. Jadi baik untuk bayinya. Yang kedua, hygiene payudara dan puting susu. Hygiene atau kebersihan payudara juga harus diperhatikan. Yang kedua, pada saat mandi, khususnya daerah papila dan areola. Papila dan areola ini adalah biasanya yang warna hitam ini harus dibersihkan, disabuni terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari keadaan kering dan kaku akibat hilangnya lendir pelumas yang dihasilkan kelenjar Montgomery dan yang berisiko mudah terjadinya lecet dan infeksi. Yang ketiga, membersihkan puting susu dengan air atau minyak sehingga epitel yang mengelupas tidak menumpuk. Yang keempat, puting susu ditarik saat mandi supaya menonjol dan mudah disapan bayinya. Yang kelima, bila puting susu belum menonjol, ibu dapat menggunakan pompa ASI. Tentunya, persiapan psikologis juga turut membantu ibu dalam manajemen laktasi. Di antaranya, 1. Memberikan dorongan kepada ibu untuk mampu menyusui bayinya. Yang kedua, meningkatkan ibu akan manfaat ASI. Yang ketiga, membantu ibu untuk mengatasi keraguan selama proses menyusui. Yang keempat, mengikut sertakan suami dan anggota keluarga untuk berperan dalam mendukung keberhasilan proses laktasi. Yang kelima, memberi kesempatan ibu bertanya setiap kali dibutuhkan. Dan berikut saya akan menjelaskan apa saja prosedur laktasi. Yang pertama, cuci tangan memakai sabun. Yang kedua, pastikan privasi klien terjaga dengan aman dan nyaman. Yang ketiga, anjurkan klien untuk menggendong bayinya, kemudian duduk bersandar dengan kaki tertopang atau dalam posisi menggantung atau tidak dalam posisi menggantung. Jadi menggantung tidak boleh. Kalau misalkan posisi ibu dengan tempat duduk itu lebih tinggi, nanti bisa dikasih alas. Yang keempat, anjurkan klien untuk membuka payudaranya. Yang kelima, atur posisi bayi dengan 1. Meletakkan bayi menghadap ke ibu, bayinya menghadap ke ibu, lurus dalam posisi tengah seluruh tubuh bayi. Mulai dari atas sampai tengah ini harus menghadap ke ibu. Yang kedua, posisi lengan ibu berada belakang bahu bayi dan tidak pada dasar kepala serta leher tidak pada posisi menengadah. Jadi tidak boleh kayak gini, tidak boleh kayak gini, ini harus di siku menghadap ke ibu. Hadapkan bayi ke dada ibu sehingga hidung bayi berhadapan dengan hidung bayi berhadapan dengan susu, sedangkan telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Ini garis lurus kayak gini, garis lurus.
Dekatkan badan bayi ke badan ibu atau posisi menempel. Perut ibu dan perut bayi ini menempel. Bayi dipegang dengan satu lengan di mana kepala bayi pada lengkungan siku ibu dan bokong bayi terletak pada lengan ibu. Posisinya ini harus lurus dan menghadap gini. Terus satu lengan bayi diletakkan di belakang badan ibu. Perut bayi menempel ke badan ibu dan kepala bayi menghadap ke payudara. Sebelum menyusui, keluarkan ASI sedikit untuk mengoleskan di area areola dan puting susu. Ini ada puting susu ibu, nanti diolesi dulu air susunya sedikit, dioleskan biar tidak terjadi lecet atau kering. Pegang payudara kanan dengan tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Ini tidak boleh gini, posisinya tidak boleh mengunting, tapi harus dari tangan bawah gini di atas gini. Diberi perangsang bayi untuk membuka mulut dengan cara menyentuh puting susunya ibu pada pipinya atau di sudut mulut bayi. Jadi ini harus dirangsang dulu. Biasanya kan bayi tidak langsung mendekapnya, jadi dirangsang dulu dari pipi ini dulu, pipinya atau ke mulut bayinya. Setelah mulut bayi terbuka lebar, cepat masukkan puting ke mulut bayi. Kemudian usahakan seluruh areola dapat masuk. Seluruh areola atau hitam-hitam yang ada di puting susu ibu ini harus masuk semuanya. Posisi dagu bayi menempel pada payudara, jadi menempel gini, ini masuk semuanya. Setelah bayi menghisap, payudara tidak perlu dipegang atau disanggah lagi. Pertahankan kontak mata selama proses menyusui. Setelah selesai pada satu payudara, lepaskan dengan menggunakan jari kelingking ibu yang bersih. Jari dimasukkan ke dalam mulut bayi. Cara lain adalah dengan menetekkan dagu bayinya ke bawah atau menutup lubang hidung bayi dengan menarik puting untuk melepasnya. Susukan bayi sesuai dengan kebutuhannya. Lakukan setiap 2-3 jam sekali. Setiap kali menyusui, lakukanlah pada kedua payudara kanan dan kiri secara bergantian, masing-masing sekitar 10 menit. Mulailah dengan payudara sisi terakhir yang disusui sebelumnya. Sendawakan bayi dengan cara menyandarkan bayi di pundak ibu, lalu tepuk-tepuk punggung bayi dengan pelan. Bayi ditengkurapkan di pangkuan ibu sambil digosok-gosok punggungnya. Setelah selesai menyusui, oleskan ASI seperti awal menyusui tadi. Biarkan kering oleh udara sebelum kembali memakai penyangga payudara. Langkah ini berguna untuk mencegah lecet. Jangan lupa cuci tangan kembali setelah menyusui dengan sabun sampai bersih. Tadi kan disebutkan bahwa menyusui kenapa menyusui harus seluruh areola ini masuk, karena nanti kalau misalkan bayi itu menghisap seluruh areola ini, nanti nutrisi yang ada dalam kandungan ibu ini nanti terserap. Di sini kan ada serabut-serabut, nanti kalau misalkan areolanya tidak masuk semuanya, ini tidak bisa diserap oleh sempurna. Tapi kalau misalkan nanti areolanya masuk dengan sempurna, seluruh mulut bayi ini masuk, ini bisa dihisap oleh bayi dengan sempurna. Bagaimana Bapak Ibu, mudah bukan untuk melakukannya? Semoga tutorial manajemen laktasi yang sudah Bapak Ibu simak dapat membantu Ibu selama proses menyusui. Perlu diketahui dan dipahami bahwa menyusui adalah hadiah teristimewa yang dapat memberikan manfaat besar bagi ibu dan bayi. Oleh karenanya, dengan dukungan yang tepat, menyusui akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan dan membahagiakan.
Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.